Ada snack nggak? Oh, ada ini di rumah ada. Bu Leni kameranya gelap-gelapan terus Bu Leni. Iya, biasanya di sini. Kameranya yang gelap apa kulitnya yang hitam ya? Dua-duanya kayaknya, Pak. Santai, biar santai. Biar. Yang Tapi deket ini kalau terminal. tersenyum kelihatan giginya loh. Bulan ini yang punya warjem. Ayo Pak, mampir warjem. Kapan? Iya. Boleh besok kalau Loka Karya. Siap. Di daerah mana sih Warjem, Pak? Itu tetangganya Buleni. Oh, Karangpucung. Itu kan Karangpucung ke barat ya? Iya. Tanya pokoknya Buleni keamanannya di situ. Jagernya di situ Buleni. Kalau dari terminal ke Lumbir apa ke barat? Ke barat. Ke barat. Pokoknya tanya Buleni tahu semua orang. Penguasa daerah situ Buleni pokoknya. Sebut Buleni 3 kali aman. Itu ciri khas warjemnya itu apa? Pecah. Sambelnya atau apanya begitu? Iya, sambelnya. Nggak usah nanya, Pak Suroto ajak saya aja ke sana. Bu Nuning akhirnya muncul. Muncul Bu Nuning ya. Aku habis konser. Oh. Perpisahan ya, Mbak? Enggak. Nyanyi-nyanyi doang. Oh. Nanti kita upload ya. Bu Nuning masih di sekolah ya? Iya nih mau kelulusan. Iya sama. Diundur ya, ternyata kelulusannya juga. Ah, diundur kapan? Baru tahu ya, emang semua. Pamer yang punya sekolahan pamer pada. Diundur jam berapa? Pada pamer memangnya. Bukan punya sekolahan pamer, mumpung pakai wifi biasanya kena kuota. Bu Nuning, diundur jam berapa? Diundur kapan? Jam 5 ya? Oh, jam 5 saya. Iya. Aku kok belum dapat info ya. Ya lumayan selesai ini. Halo, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap ya? Maaf, sudah lengkap. Sudah, Pak. Oh iya. Bisa kita mulai ya. Yang PP sudah ada yang masuk belum di tadi dulu? Belum masuk ya Pak Randy sama Pak Wahid. Oh, udah nggak apa-apa, mungkin beliau sibuk, tapi saya beritahu tadi. Oh, sorry Pak Randy ya. Oh, belum. Mati lampu Pak. Baru hidup tadi. Nah, gini Bapak Ibu, sebelum saya rekam ini ya, saya kasih pengantar dulu. Ini nanti diskusi kelompok, tapi tidak perlu terlalu lama. Terus kemudian nanti yang kita lama malah diskusi galeri walk yang kita buat itu, terus kemudian komentari. Itu ya. Kalau sudah siap, kita sekarang sudah jam 15.04. Kita mulai ya. Coba saya rekam dulu.
Pak Widi nuwun sewu di off kan mikrofonnya ya. Terima kasih. Saya record dulu biar nggak kelupaan. Mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengajar praktek Pak Randy. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak dari kelas 6, 9, B1 dan B2 Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kegiatan siang ini, yaitu ruang kolaborasi pada sesi presentasi dan umpan balik. Hari ini nanti akan kita mendiskusikan apa yang mempresentasikan apa yang kita diskusikan kemarin. Terus kemudian nanti juga mempresentasikan galeri work masing-masing. Nanti presentasinya bisa langsung buka di LMS-nya masing-masing saja pas ada tugas kita itu. Nanti yang mengomentari siapa, nanti yang mengomentari juga menyampaikan di meeting ini. Gitu. Tapi sebelum kita masuk ke presentasi, saya kasih pengantar dulu untuk skenario kegiatan kita. Hari ini kita masuk ke hari kedua ruang kolaborasi hari Jumat jam 4 Juni 2021. Durasi pembelajaran kita 2 jam pelajaran. Tujuannya adalah pertama menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang pemetaan kekuatan, terus kemudian menjelaskan hal-hal yang baik pada tugas yang dikerjakan oleh CGP lain. Kemudian menjelaskan hal-hal yang perlu ditambahkan ataupun dikurangi pada tugas yang dikerjakan oleh CGP lain. Ini nanti setelah presentasi diskusi kelompok yang di atas ini ya, nanti baru diskusi tugas individu. Itu tujuannya. Ada pembukaan, terus kemudian presentasi dan umpan balik, ada penutup. Untuk kesepakatan belajar, saya kira sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Terus kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada salah satu yang berbicara, maka yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh ini ya. Ini nanti saya harapkan semuanya aktif itu, biar semuanya nilainya bagus. Ya, kalau nilainya 9, 1 ya 9 semuanya, atau paling tidak di atas 85 semua gitu. Terus kemudian mengikuti kelas dengan perasaan yang gembira. Itu adalah kesepakatan atau kontrak belajar kita. Aturan presentasi mendiskusikan hasil pemaparan melalui pembelajaran sinkronis bersama CGP lain, serta memberikan umpan balik atas pekerjaan CGP lain yang telah dilihat melalui galeri work yang ada di LMS. Ini nanti yang tugas individu itu setelah presentasi tugas yang kelompok kemarin. Ini saya persilahkan kelompok B1 dulu untuk mempresentasikan hasil kelompok, terus kemudian nanti ditanggapi oleh kelompok B2. Setelah itu kelompok B2 presentasi ditanggapi oleh kelompok B1. Setelah itu baru kita ulas tugas masing-masing dan dikomentari oleh CGP lain. Nah, jadi satu orang mengomentari 3 ya aturannya ya. Satu orang mengomentari 3 dari kelompok yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu, diskusi kita kali ini. Terus kemudian nanti terakhir ada kesimpulan dan apresiasi gitu ya. Itu saja, saya persilahkan untuk kelompok
B1 untuk mempresentasikan, terus kemudian B2 menanggapi. Monggo. Terima kasih atas waktunya untuk kelompok 1 sebagai pendahuluan. Saya selaku ketua kelompok mohon izin untuk sedikit pembukaan sesuai dengan tugas kemarin. Monggo untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing Bu Rini dan Bu Etin untuk dipersiapkan. Waktu sebelumnya saya serahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok B1. Terima kasih. Monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kenikmatan yang luar biasa bisa berkumpul dalam ruangan yang baik ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya mewakili kelompok B1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Pak Joko atas kesempatannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk teman-teman satu kelompok saya yang telah begitu sabarnya menunggu, sabar menunggu sampai akhirnya fix. Jadi sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu apabila nanti ada kekurangan, mohon untuk ditambahkan. Langsung saja kami sampaikan presentasinya. Ya, di sini ruang kolaborasi 1.3.A.5.1 yang dipresentasikan oleh kelompok B1 dengan fasilitator Bapak Joko Prasetyo yang saya hormati, dengan pengajar praktik Bapak Wahib Suprapto yang kami hormati pula. Anggota kelompok dari B1, Bapak Taufik, Bapak Urip, Ibu Etin, Ibu Endang, dan saya sendiri, Rini. Menjawab pertanyaan yang kemarin, apa pentingnya kita mengetahui pemetaan dari kekuatan dan apa sajakah komponen-komponen yang perlu ada dalam pemetaan kekuatan tersebut. Hasil diskusi kemarin dari kami diperoleh kesimpulan bahwa pentingnya mengetahui pemetaan kekuatan adalah untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing sekolah sehingga dapat mewujudkan visi sekolah. Yang kedua, komponen apa saja yang diperlukan dalam pemetaan kekuatan ini? Yang pertama, kepala sekolah. Yang kedua adalah guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ada peserta didik, orang tua peserta didik, komite sekolah, pengawas sekolah, dinas kependidikan, dunia usaha, pemilik, MGMP maupun KKG, yang terakhir masyarakat. Ya, kepala sekolah di sini kami sampaikan kepala sekolah berperan penting yaitu full dalam manajerial, jadi kami bahasakan yang lebih singkat di sini sebagai manajer. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan berjalannya institusi sekolah tentunya. Yang kedua, untuk guru merupakan elemen kunci dari pendidikan karena guru adalah sutradara pembelajaran, motivator, mentor, inspirator, dan lain-lain. Yang semuanya berkaitan dengan peserta didik tentunya. Kemudian untuk tenaga kependidikan, berperan untuk membantu kelancaran kegiatan dari stakeholder internal
yang biasa kita pahami tentang administrasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, peran peserta didik. Peserta didik tentunya merupakan subjek dari pembelajaran yang kita lakukan. Yang jelas peserta didik adalah bibit unggul yang memang harus kita kembangkan. Kemudian komponen lainnya yang keempat adalah orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik memiliki peran yang utama juga di situ sebagai pendidik utama di rumah tentunya, dan tentunya juga orang tua peserta didik adalah mitra bagi sekolah, kolaborator, dan sekaligus controller dalam kegiatan pendidikan yang berjalan di sekolah. Kemudian yang kelima, di sini ada komite sekolah, komponen komite sekolah, perannya yaitu kami sampaikan singkat, ada advisory, supporting, controlling, mediator, agency. Advisory tentunya di sini sebagai penasehat, supporting pendukung, mengontrol dan memediasi, intinya seperti itu. Yang keenam, pengawas sekolah. Pengawas sekolah kami sampaikan secara singkat juga sebagai supervisor dan pembimbing dari kegiatan di sekolah. Yang ketujuh, dinas pendidikan. Dinas pendidikan di sini kami sampaikan untuk monitoring dan evaluasi. Yang kedelapan, dunia usaha. Dunia usaha merupakan mitra pendidikan, apalagi sekarang era globalisasi kita memang akan lebih baik ketika kita bisa bermitra dengan dunia usaha. Yang kesembilan yaitu pemilik. Pemilik di sini saya tampilkan pemilik karena tidak semuanya di bawah naungan negeri ya Bapak Ibu. Jadi ketika untuk sekolah swasta tentunya ada pemilik. Pemilik di sini yang dimaksud adalah yayasan. Perannya sebagai melakukan pembinaan, pengelolaan SDM, Sarpras, dan keuangan. Kemudian yang ke-10, MGMP maupun KKG berperan dalam pengembangan profesionalisme guru. Yang terakhir, yang ke-11 adalah masyarakat. Tentunya masyarakat di sini adalah sumber pelaksana pengguna hasil dari pendidikan dan tentunya pencipta ekosistem dari pendidikan. Ya, kemudian dari komponen-komponen tersebut kami mencoba membuat bagan alur pemetaan. Di sini kunci pertama adalah semuanya yang terlibat adalah stakeholder. Yang diberi warna biru yang lebih tua itu adalah stakeholder yang ada di dalam intern sekolah, yang terlibat langsung dengan pendidikan di sekolah. Di situ ada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Kemudian yang diberi warna biru yang lebih muda, biru Tosca apa ya ini warnanya kalau nggak salah. Ini ada dunia usaha, dinas pendidikan, pengawas sekolah, MGMP, komite, dan juga masyarakat. Oh iya, ini masyarakat harusnya warnanya harusnya biru muda. Kemudian di sini di alur bagian pendidikan ada yang kami sampaikan, di situ ada garis, kami buat garis koordinasinya sekalian. Di situ ada garis koordinasi itu yang putus-putus, garis instruksi yang bisa memerintahkan langsung, kami buat garisnya bukan putus-putus tapi garis tegas seperti itu. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila singkat, insya Allah sudah mencakup semuanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok B1. Saya beri kesempatan kepada kelompok B2 untuk menanggapi. Monggo. Ya, terima kasih. Saya bisa, Pak? Oke, silakan Bu Nuning ya. Iya, Pak. Angkat dulu Bu Nuning. Monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Joko juga kelompok B1. Untuk pemaparannya menurut saya sudah lumayan bisa dimengerti. Cuma di sini saya langsung aja mau bertanya itu tentang menurut saya tadi terlalu banyak yang global.
Tapi untuk yang di dalam tentang murid dan sebagainya, tentang kepala sekolah, walaupun global mungkin sedikitnya kita paham. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah tadi tentang tentang dunia usaha, juga jalur koordinasi dengan dunia usaha. Nah, contoh spesifik apa yang berkoordinasi dengan dunia usaha tersebut dan bagaimana itu contoh konkretnya aja lah Pak. Contoh konkret tentang jalur yang ke dunia usaha. Apalagi? Udahlah satu aja Pak. Untuk yang lain lagi. Yang lainnya nyusul. Yang lain Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini silahkan ditanggapi terkait dengan stakeholder DUDI atau dunia usaha, dunia industri. Nah, biasanya ini yang paling banyak berhubungan itu ya SMK, tapi untuk SMP, SMA juga bisa saja bekerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Monggo ditanggapi. Ya, terima kasih. Saya bertugas sebagai menjawab pertanyaan ya Pak kemarin. Untuk koordinasi dengan dunia usaha memang biasanya ada di SMK seperti waktu kemarin itu dari adik saya ada yang di SMK Budut itu koordinasi dengan perusahaan pabrik Yakult gitu. Mungkin kalau di SD dunia usahanya itu tidak membawa langsung peserta didik ke sana, tetapi mungkin dengan dunia usaha konveksi misalnya menyelenggarakan kaos olahraga kan bisa ya, itu koordinasi kaos olahraga dengan usaha konveksi seperti itu. Dari sekolah itu pemesanan kaos olahraga, batik dan sebagainya gitu, koordinasi. Kalau di SD mungkin kalau pernah mempelajari itu dengan kemarin kayaknya ada yang pabrik tahu juga bisa kan, industri rumah tangga juga seperti itu untuk pembelajaran seperti itu mungkin konkretnya. Terus ada juga usaha, mungkin usaha pariwisata kan termasuk dunia usaha, misalnya adanya study tour yang diadakan setiap 2 tahun sekali seperti itu. Terima kasih Bu Nuning, semoga jawabannya memuaskan. Ibu Etin, terima kasih. Ya, terima kasih jawaban dari Bu Etin. Anggota kelompok lain silakan menanggapi dulu, biar keaktifannya merata. Ini kan saya catat ini, yang keaktifan itu. Monggo. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja ini menanggapi dari presentasi kelompok B1. Saya mewakili kelompok B2 bahwa untuk tampilan itu tampilan awal sudah sangat baik, diawali dengan video, kemudian PPT. Komponen pemetaan juga saya tadi melihat sangat komplit, beragam, bahkan sampai MGMP atau KKG dan dunia usaha, bahkan sampai ke pemilik yayasan. Kemudian bagan alur pemetaan juga disertakan bersama dengan garis koordinasinya juga sudah menurut saya sangat bagus. Yang saya tanyakan untuk peserta didik itu di situ peserta didik atau siswa itu merupakan bibit unggul yang harus dikembangkan. Mungkin dari kelompok B1 bisa menjelaskan bibit unggul seperti apa, biar lebih spesifik agar kami bisa mendapatkan info dari hasil diskusi kelompok B1. Demikian Pak dan Ibu rekan-rekan CGP. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, langsung aja dijawab oleh kelompok B1. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua.
bibit unggul yang harus dikembangkan peserta didik itu seperti apa. Misalnya sebetulnya peserta didik itu di rumah sendiri itu sudah mempunyai basic bisa taekwondo gitu. Mungkin di sekolah bisa mengadakan ekstrakurikuler taekwondo. Kemudian anak itu untuk kognitifnya misalnya pandai berhitung dan sebagainya di sekolah bisa mengembangkan seperti ekstrakurikuler tapi khusus untuk pengetahuan yang akan disiapkan untuk seperti lomba cerdas cermat, LCC, kemudian Sispres atau sebagainya. Atau mungkin anak yang sudah berbakat menari juga bisa dikembangkan dan bisa untuk nanti bibit unggul yang nantinya bisa dilombakan sehingga dapat menjadi kejuaraan tersendiri untuk anak tersebut dan prestasi juga untuk sekolahnya yang bisa memikat masyarakat sekitar. Oh, ternyata sekolah ini prestasinya itu tidak hanya pada kelulusannya, tetapi prestasinya ada pada FLS2N, LCC, dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Silakan jika ada tanggapan yang lain. Mohon izin Pak. Oke, monggo. Baik, saya menambahkan lagi untuk kelompok B1 bahwa untuk tampilan memang udah bagus, udah ini seperti yang dikatakan tadi oleh rekan-rekan. Hanya saja di sini di tampilan itu, jadi kalau semisal ini contohnya di komite sekolah itu menggunakan bahasa Inggris. Mungkin saya kurang begitu paham ya, misalkan maksudnya itu untuk di dalam bahasa Inggris itu di situ ada untuk komite sekolahnya itu penggunaan katanya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian juga di sini alangkah baiknya saran dari saya untuk presentasi karena kita mungkin ini berwawasan global juga, tapi kalau misalkan seintern ini supaya lebih dipahami, mungkin bisa menggunakan bahasa Indonesia ke depannya. Kemudian di bagian alur pemetaan, tadi saya lihat di situ sudah ada bagian alurnya udah bagus. Hanya saja di sini kalau semisal kita melihat tidak dipresentasikan, kita tidak tahu oh ini jalurnya untuk apa, jadi tidak kurang ditambahkan keterangan, misalkan garis putus-putus merah itu tujuannya apa, kemudian garis hitam keterangannya apa, mungkin itu untuk tambahannya. Nah, untuk kaitan dengan pertanyaan ini, itu dari peta kekuatan tersebut, untuk menjaga PKK kekuatan tersebut, langkah apa yang harus dilakukan dan strategi-strateginya bagaimana? Mohon untuk bisa memberikan pandangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan ditanggapi oleh kelompok B1. Saya beri kesempatan teman, ada yang mau? Ya, silakan. Bu Endang dulu aja. Ada yang mau? Ya, mengulangi tadi pertanyaan dari Pak Puja mengenai pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana menjaga, mohon diulangi Pak Puja untuk pertanyaannya, menjaga kekuatan. Iya, jadi supaya tetap bertahan ataupun bisa berkembang maju dan strateginya bagaimana Bu? Gitu. Kan di situ ada peta kekuatan banyak dari internal ataupun eksternal. Maksudnya kasih clue untuk ke kita juga supaya kita bisa menerapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Puja. Untuk menjaga pemetaan kekuatan tadi, yang pertama adalah menjalin komunikasi yang baik dengan tiap-tiap komponen, apalagi di dalam internal antara kepala sekolah, kemudian guru, komite, siswa, wali murid, itu harus ada koordinasi yang baik, komunikasi yang baik, sehingga kegiatan-kegiatan ataupun program bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk yang eksternal, dengan instansi-instansi yang ada di luar, mungkin bisa menggunakan semacam MOU
Jadi bentuk kerjasama untuk kegiatan-kegiatan, berbagai macam kegiatan sekolah itu kan ada yang berhubungan dengan dunia luar, itu bisa membuat MOU yang sifatnya sudah kayak seperti perjanjian seperti itu dan bisa diperpanjang. Jadi pada saat kegiatan terlaksana sudah ada pembicaraan sebelumnya seperti itu. Itu salah satu untuk menjaga pemetaan kekuatan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Saya coba menambahkan ya Bu Endang. Untuk supaya bertahan itu contoh yang eksternal, misalnya masyarakat bisa mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar, seperti kegiatan bakti sosial yang diadakan setiap tahun, biasanya pada hari Jadi Pramuka. Itu kita mengadakan bakti sosial ke lingkungan sekitar yang dianggap tidak mampu seperti itu. Jadi itu ada kerjasama yang baik sehingga mereka dari masyarakat pun mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah di sekolah kita. Kemudian bisa kalau yang dari internal mungkin ada reward juga bisa ya, reward jadi tidak hanya reward, bisa dengan punishment juga penghargaan, misalnya kepada di tempat saya itu sudah mulai misalnya guru kelas 6 meluluskan yang terbaik meskipun hanya bentuknya lembaran kertas piagam gitu, piagam yang dikeluarkan di sekolah sendiri, dan anak yang lulusan terbaik itu juga dalam bentuk seperti itu saja, itu sudah merupakan suatu kebanggaan dan pemicu untuk lebih berprestasi lagi baik siswa maupun pendidiknya. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Edin. Silakan jika ada tanggapan yang lain atau mau menambahkan jawaban. Izin Pak Joko untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Di sini saya sekedar ingin menanggapi yang tadi belum sempat terjawab. Mungkin bukan pertanyaan tapi dari tanggapan-tanggapan. Itu terima kasih atas tanggapannya. Tadi yang pertama dari Bu Nuning, kemudian dari Pak Suroto, dan yang terakhir dari Pak Puja. Ini mudah-mudahan ini adalah koreksi bagi kami, yaitu tentang tampilan. Tampilan terima kasih karena tanggapan dari teman-teman, atas tanggapan dari teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu untuk penggunaan bahasa, ini nanti akan segera kami perbaiki karena memang kemarin kami pikir di dalam kelompok kami agar lebih mungkin kita lebih agak familiar dengan bahasa-bahasa yang agak asing, sehingga kami sedikit mengambil bahasa-bahasa itu sehingga akan menambah pengetahuan baru bagi kita. Namun demikian ke depan kami akan koreksi untuk penggunaan bahasa dan lain sebagainya. Kemudian bagian alur nanti kami juga akan menambahi keterangannya agar nanti tidak rancu di dalam pembacaan atau melihat Dena bagi yang tidak mengikuti presentasi. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas presentasi dari kelompok B1 dan juga tanggapan dari kelompok B2 beserta jawaban-jawaban tadi. Kemudian tadi ada masukan-masukan, silakan dicatat terus kemudian dipakai untuk menyempurnakan tugas diskusi kelompoknya. Nah, seperti penutup yang untuk B1, silakan yang notulen menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi. Monggo dari kelompok B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bapak yang saya hormati, serta pengajar praktik dan rekan-rekan CGP yang hebat. Mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami. Tadi telah dipresentasikan oleh Ibu Rini berkaitan dengan peta kekuatan yang muaranya adalah ke visi sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan. Yang pertama adalah Bu Nuning, beliau mengatakan pemaparan sudah bisa dimengerti. Kemudian beliau juga menanyakan juga berkaitan dengan dunia usaha, contoh konkret dunia usaha, dalam hal ini keterlibatan dunia usaha terhadap dunia pendidikan, dan dijawab oleh Bu Etin. Contoh konkretnya misalnya bekerja sama dengan konveksi, misalnya kita sekolah butuh kaos atau mungkin seragam sekolah, bisa bekerja sama dengan konveksi, atau juga biro-biro wisata, karena sekolah untuk di SD, SMP, dan SMA itu ada karya wisata, bisa bekerja sama dengan agen atau yang membidangi untuk karya wisata. Kemudian tanggapan dari kelompok lain yang kedua yaitu dari Bapak Suroto. Beliau menyampaikan tanggapan yang pertama, presentasi sudah cukup bagus, kemudian komponen-komponennya juga banyak dan lengkap, ada bagan alurnya juga. Beliau juga menanyakan berkaitan dengan komponen siswa sebagai bibit unggul yang seperti apa. Hal itu kita jawab oleh Bu Etin. Siswa-siswa yang bibit unggul yang dimaksud adalah siswa-siswa yang sesuai dengan bakat dan minat yang dibawa dari keluarga untuk bisa dikembangkan di sekolah sebagai suatu kekuatan untuk meraih prestasi sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kemudian tanggapan yang ketiga yaitu dari beliau Pak Puja yang mengkritisi berkaitan dengan penggunaan kata asing. Memang kelompok kami seperti tadi yang disampaikan rekan-rekan kelompok dari B1, kita bertujuan untuk mencoba sedikit berwawasan global, sehingga bukan hanya bahasa Indonesia yang kita kuasai, tapi kita mencoba untuk lebih ngetren ceritanya. Namun kalau memang dari Pak Puja menghendaki nanti adanya ke depan penggunaan bahasa-bahasa itu, insya Allah sebenarnya tidak ada masalah tatkala dalam bahasa Inggris kemudian di belakangnya ada penjelasannya. Misalnya planning dalam kurung perencanaan, itu memang akan lebih mudah bisa dipahami. Insya Allah ke depan akan kami sempurnakan lagi. Kemudian bagian alur ada keterangan. Ya memang kemarin kita juga sudah sempat wanti-wanti untuk ada keterangan itu, namun mungkin karena waktu dan suatu hal sehingga tadi belum muncul kelihatannya untuk garis-garis atau garis koordinasi, maksudnya untuk bisa ditampilkan dalam sebuah peta kekuatan. Kemudian Pak Puja juga menanyakan langkah apa yang bisa dilakukan untuk tetap berkembang dan maju, dan dijawab oleh Bu Endang. Langkah-langkahnya antara lain menjalin komunikasi atau koordinasi, mengadakan MOU kerjasama dengan pihak luar, kemudian ditambah oleh Bu Etin dengan melibatkan kegiatan sosial kemasyarakatan, atau juga bisa pemberian reward pada siswa atau guru yang berprestasi tentunya. Kemudian Pak, tanggapan terakhir dari rekan kelompok kita yaitu Pak Urip yang menanggapi tadi beberapa pertanyaan, sekaligus pertanyaan untuk menegaskan bahwa ke depan kelompok kami akan mencoba untuk menyempurnakan
Intinya kami juga menambah untuk langkah yang bisa dilakukan untuk tetap berkembang, yaitu tetap komitmen. Jadi komitmen masing-masing komponen untuk bisa mensukseskan visi dari atau tujuan yang hendak dicapai. Saya yakin kalau semua sudah berkomit, insya Allah akan bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya simpulkan untuk mewakili kelompok B1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik yang sudah memberikan kesimpulan dari hasil diskusi. Kemudian nanti gantian kelompok B2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Saya kasih kesempatan untuk berdiskusi ini sekarang jam 15.40 ya, sampai jam 16:05. Terus kemudian jam 16:05 sampai tadi kita mulai jam 15:05 ya, sampai 17:05 untuk mempresentasikan galeri work-nya masing-masing. Terus kemudian dikomentari sesuai yang ada di LMS itu. Begitu ya Bapak Ibu. Silakan kelompok B2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang kemarin. Terus kemudian sekarang kebalikannya, kelompok B1 menanggapi. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Baik rekan-rekan semua, untuk presentasi hasil diskusi kelompok B2 kali ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Leni. Kepadanya disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Joko sebagai fasilitator, kemudian pengajar praktik Bapak Muhammad Rendi dan Pak Wahid, juga rekan-rekan calon guru penggerak angkatan kedua kelas 69. Izinkan saya memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang pemetaan kekuatan sekolah. Saya share screen dulu. Di share screen, Bu. Oh, udah. Bisa. Agak lambat. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Monggo, langsung dimulai aja. Ya. Baik. Pemetaan pemangku kepentingan stakeholder dari kami, TGP Angkatan 2, kelompok 69B2, yaitu Pak Suroto, Pak Widi, Pak Puja, Bu Nuning, dan saya sendiri, Bu Leni. Pemetaan kekuatan sekolah demi terwujudnya visi dan misi sekolah. Kami bagi menjadi dua, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Dari aspek internal sendiri, yaitu pemetaan kekuatan sekolah, yaitu ada guru secara pribadi, kemudian murid, komite sekolah, kepala sekolah, teman sejawat atau rekan guru, kemudian yang keenam sarana dan prasarana. Kemudian untuk faktor eksternal sendiri, yaitu yang pertama dinas pendidikan, kemudian pengawas, wali murid, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar. Kemudian dari kelompok kami mendiskusikan dari masing-masing setiap sekolah itu kami secara pribadi, guru yaitu memiliki kemampuan mengembangkan diri secara mandiri, memiliki kemampuan kolaboratif atau bekerja sama dengan orang lain,
memiliki kemampuan dalam berinovasi, memiliki kemauan dan pengalaman untuk selalu berpihak kepada murid, memiliki kemampuan dalam melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian, kekuatan sekolah yang kedua, yaitu dari pihak murid. Murid di sekolah kami, yaitu memiliki beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, ya. Mohon maaf, slide-nya bisa digeser, mungkin slide. Bentar. Tidak kelihatan ya? Kalau seperti ini gimana? Ya, sekarang Kelihatan? sudah. Sekarang sudah. Ya. Seperti ini saja ya. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian dari pihak murid, yaitu murid di sekolah kami beriman dan bertakwa, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan berpartisipasi aktif. Kemudian dari pihak komite sekolah, mohon maaf Bapak Ibu, bentar. Mbak Nuning bisa melanjutkan dulu, ini anak saya uji belakang dulu sebentar, baru bangun. Mohon maaf sekali, sebentar. Ya, lanjut tentang masuk ke komite sekolah, di mana komite sekolah ikut aktif mendukung kegiatan sekolah, membantu komunikasi dan koordinasi dengan wali murid, dan yang ketiga membantu pendanaan kegiatan sekolah bila diperlukan. Wah, ngelanjutinnya gimana ini? Saya harus presentasi. Bulannya hilang ya? Saya nggak tahu di mana filenya lagi nih, sebentar. Mohon izin melanjutkan Bu Nuning. Oke, lanjut Pak Suroto. Maaf ini Bapak Ibu nggih. Punya Bu Leni belum dimatikan share screen-nya ya. Jadi saya mau share screen agak sulit ini. Iya, harus nunggu punya Bu Leni nonaktifkan screen-nya. Bisa minta waktu dulu Pak Joko, mungkin Bu Leni ada hambatan, itu putranya kayaknya Pak Joko, maaf gimana ya Pak Joko. Ya, itu sudah kembali Bu Leni. Monggo Bu. Oh ya. Ya, mohon maaf sekali Pak dan rekan-rekan semuanya. Kemudian selanjutnya yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah di sekolah kami yaitu memiliki memimpin dan mendukung kegiatan sekolah, membuat kebijakan dan keputusan di sekolah, memberikan motivasi kepada segenap keluarga sekolah, juga sebagai penanggung jawab kegiatan. Kemudian kekuatan di sekolah kami dari Bu Leni. Oh, belum? Iya tadi tadi tutup sama Pak Suroto. Mohon maaf, mohon maaf. Bagaimana, sudah kelihatan? Sudah. Ya. Jam-jam sore ini. Jadi harus sana sini. Saya lanjutkan kekuatan dari rekan sejawat di sekolah kami, yaitu kekuatannya ikut berperan serta dalam kegiatan sekolah, siap berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, memberi masukan atau evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, juga sebagai tim pelaksana kegiatan.
Kemudian dari sarana prasarana, ini merupakan hasil diskusi dari kelompok kami, semuanya dirangkum menjadi satu, yaitu tersedianya ruang kelas yang memadai, tempat ibadah, perpustakaan, sarana olahraga, ruang IT, ruang laboratorium, sarana dan prasarana eskul, kemudian yang terakhir pendanaan dari BOS atau SOT yang mencukupi. Kemudian pemangku kepentingan dari faktor eksternal, yaitu yang pertama Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan sendiri yaitu memberikan izin dan rekomendasi, juga memberikan izin jika diperlukan. Kemudian faktor eksternal yang kedua yaitu dari pengawas. Pengawas sendiri mempunyai kekuatan yaitu memberikan bimbingan dan arahan, memotivasi dan mengevaluasi kegiatan. Kemudian faktor pendukung atau kekuatan dari wali murid. Di sekolah kami, wali murid mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah, juga berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan kegiatan sekolah di berbagai komunitas. Kemudian faktor eksternal yang ketiga yaitu dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat sepenuhnya mendukung untuk kemajuan sekolah. Kemudian yang terakhir faktor eksternalnya yaitu lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar di sekolah kami tempatnya strategis, asri, juga dukungan penuh dari masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni yang sudah mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok B1 untuk menanggapi ya. Ini mengingat waktunya nanti kita harus diskusi juga tentang gallery walk-nya. Yang menanggapi saya batasi 2 saja, nanti setelah itu kita masuk ke diskusi gallery walk masing-masing. Karena yang gallery walk masing-masing itu dari ke-10-nya harus presentasi semuanya supaya waktunya cukup nanti. Begitu ya, Bapak Ibu, monggo kelompok B1 yang menanggapi, silakan. Izin Pak Joko untuk memberikan tanggapan untuk kelompok B2. Pak Urip. Terima kasih waktu yang disampaikan. Sedikit saya menanggapi dari B1. Untuk yang pertama untuk suara tadi presenter agak jelas lumayan. Kemudian untuk tampilan ini secara konten ini bagus, isinya bagus. Hanya saja nanti tadi ada kendala seperti jalan di tempat apa ya di awal-awal tampilan itu kami hanya seperti mendengarkan cerita, tetapi presentasinya hanya berhenti, tidak jalan, sehingga kami hanya seperti mendengarkan berita radio. Apa yang disampaikan kurang begitu, menurut saya ini kurang begitu Kemudian yang berikutnya untuk kendala tadi seperti yang dialami oleh Bu Leni kelompok B1, ini sekedar saran, mungkin ketika pembagian tugas ini seperti kelompok kami hendaknya ada cadangan. Jadi ketika ada kendala yang tidak diduga-duga, ini seperti tadi ini kan kejadian nyata, mereka yang ditugasi sebagai cadangan ini bisa langsung menggantikan. Kemudian yang berikutnya saya bertanya tentang indikator tadi yang kompetensi murid. Di situ tertulis iman dan takwa. Nah, untuk kategori iman dan takwa ini kan luas nih, Bu. Nah, kira-kira indikator apa yang menentukan keberhasilan seseorang itu dikatakan sebagai anak yang sudah beriman dan bertakwa. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas jawabannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung ditanggapi saja biar cepat. Ya, Monggo Pak mohon Puja. izin Pak Joko. Iya, monggo Pak Puja. Mohon maaf sebelumnya, ini kamera saya di laptop lagi rusak, jadi tidak ada gambarnya Pak Joko. Itu sebelumnya saya mohon maaf, Iya, jadi nggak tidak apa-apa. ada video. Terima kasih sebelumnya Pak Urip setelah membeli tanggapan yang nantinya itu sebuah positif ke kelompok kita. Dan terkait dengan tadi yang ditanyakan beriman dan bertakwa. Jadi di sini setiap sekolah mungkin berbeda-beda dalam pelaksanaan kegiatan, tapi dari kelompok kami kemarin salah satunya misalkan menandakan bahwa dia itu beriman dan bertakwa, salah satunya dengan adanya indikator. Di sini kalau misalkan di kelompok kita misalkan dalam pelaksanaan sholat duha bersama-sama, ataupun misalkan yang kedua juga kalau di sekolah kita ataupun ini membiasakan Asmaul Husna. Nah, itu dari kegiatan-kegiatan tersebut itu diharapkan murid itu bisa meningkatkan iman dan takwanya kepada Sang Maha Pencipta. Itu mungkin tambahan ataupun ini jawaban dari saya. Boleh nanti dibantu dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Dari rekan-rekan yang lain ada yang menanggapi? Mohon izin bertanya kembali Bapak. Oke, monggo. Tadi disampaikan untuk komponen wali murid itu berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan kegiatan sekolah di berbagai komunitas. Ini contohnya seperti apa? Mungkin karena di tempat saya untuk wali murid ini cenderung justru menerima informasi, bukan menyampaikan informasi atau mensosialisasikan ke komunitasnya. Barangkali nanti dari penjelasan Bapak Ibu atau contoh dari Bapak Ibu bisa diaplikasikan di sekolah kami bagaimana caranya agar wali murid itu bisa mensosialisasikan berbagai kegiatan sekolah di komunitasnya. Kemudian yang kedua mengenai lingkungan yang strategis di sekolah ini, apakah dari kelima sekolah Bapak Ibu itu semuanya berada di lingkungan strategis? Nah, yang dimaksud lingkungan strategis itu yang seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan ditanggapi. Mohon izin Pak. Oke, monggo. Terima kasih. Mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Endang terkait komponen wali murid. Di situ berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan dalam berbagai komunitas. Jadi misalnya kemarin kami bahas saat diskusi kelompok itu, contohnya adalah misalnya dalam suatu forum di sekolah itu akan mengadakan suatu kegiatan, kemudian ada beberapa wali yang tidak datang dalam sosialisasi tersebut, maka wali murid itu ikut berperan mensosialisasikannya dalam komunitas di sekitarnya, misalnya komunitas ibu-ibu arisan atau mungkin senam rutin begitu. Jadi atau mungkin dalam yasinan atau kegiatan keagamaan lain di lingkungan RT atau RW yang dimana wali itu dalam satu lingkungan yang kebetulan sekolahnya di sekolah yang sama, itu partisipasi
Pak Suroto sepertinya kena kendala sinyal. Boleh saya bantu Pak Joko? Iya, silakan Bu. Dia nggak keluar suaranya. Ya, terima kasih tadi kayaknya Bu Endang ya yang maaf saya juga ini tadi terkendala speaker. Jadi banyak yang tidak saya dengar. Sedikit terakhir tadi saya mendengar tentang peran wali murid untuk sosialisasi. Ya lanjut. Oke. Seperti tadi Pak Suroto bilang bahwa jika mereka saling memberitahu dari mulut ke mulut, yang pertama. Yang kedua adalah mungkin ada beberapa wali murid yang mempunyai media sosial juga, dan kita juga saling follow-followan media sosial, baik itu media sosial sekolah ataupun media sosial pribadi, dan ternyata saya melihat mereka juga ikut mensosialisasikan bagusnya sekolah kita. Contohnya kita men-share apa, mereka ikut men-share gitu loh. Nah, itu yang tentang sosialisasi wali murid tadi ya, Bu Ed. Satu lagi tentang lingkungan strategis. Tidak semua mungkin Bu yang termasuk ke lingkungan strategis, tapi dari kami sebagian besar mungkin lingkungannya lumayan strategis. Maksud strategis di sini adalah aksesnya udah didapat, yang pertama. Yang kedua, yang pasti itu adalah akses mudah didapat. Yang namanya lingkungan strategis adalah akses mudah didapat, dan yang kedua, tempatnya itu bukan tempat lahan banjir atau bencana-bencana alam lainnya. Itu yang disebut dengan lingkungan yang strategis. Dan atau ditambah lagi mungkin akses ke tempat-tempat yang peribadatan atau tempat-tempat dalam. Halo? Ya mungkin segitu aja Pak Joko. Ini saya udah mulai banyak orang, mungkin suara saya sudah tidak begitu terdengar karena ini mau kelulusan. Saya minta maaf banget, ini kan sudah mulai banyak orang, kita mau mengadakan kelulusan. Nanti insya Allah saya tambah lagi kalau sudah ada pertanyaan. Terima kasih. Mungkin Bu Endang mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih Pak Joko. Ya, terima kasih. kasih. Enggak apa-apa Bu Nuning, terima kasih atas tanggapannya. Tadi sudah yang menanggapi sudah 2 orang ya. Saya kira sudah cukup ya, nanti supaya waktu kita diskusi gallery walk-nya itu mencukupi 10 orang presentasi satu persatu. Paling tidak itu butuh waktu 1 jaman. Begitu Bapak Ibu, untuk menutup diskusi kita kali ini, minta tolong untuk bagian notulen menyampaikan hasil kesimpulan diskusinya. Baik, terima kasih Pak Joko dan rekan-rekan semuanya. Saya mewakili kelompok B2 menyampaikan rangkuman dari hasil presentasi dan umpan balik serta tanggapan dari kegiatan pada kali ini. Yang pertama, presentasi dilakukan oleh Ibu Leni. Materi yaitu pemetaan kekuatan dari hasil diskusi kelompok B2. Selanjutnya tanggapan yang pertama dari Pak Urip Mulyanto bahwa suara sudah jelas, tampilan secara konten atau isi sudah bagus, walau ada kendala tampilan jalan di tempat seperti mendengarkan cerita radio. Kemudian saran dari Pak Urip Mulyanto, sebaiknya ada pembagian tugas atau cadangan sehingga dalam presentasi jika terdapat satu kendala pada satu orang bisa digantikan dengan cepat oleh cadangannya. Pertanyaan dari Pak Urip Mulyanto mengenai kompetensi murid, kekuatan iman dan takwa, itu indikator untuk menentukan keberhasilannya apa? Itu dijawab oleh Pak Puja bahwa indikator untuk menentukan keberhasilan iman dan takwa, kekuatannya itu terlihat di siswa bahwa sudah rajin beribadah, berdoa, dan selalu mengikuti kegiatan keagamaan seperti ikut sholat duha. Tanggapan yang kedua,
ini bentuknya pertanyaan dari Ibu Endang Werdiningsih. Yang pertama, komponen wali murid berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan dalam berbagai komunitas. Ini dijawab oleh saya sendiri bahwa untuk sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah kepada wali murid, jika dimungkinkan ada beberapa wali yang tidak datang atau berhalangan, maka bisa ditularkan lewat komunitas di lingkungan wali murid masing-masing melalui misalnya kegiatan senam atau mungkin arisan atau mungkin bapak-bapak yasinan begitu. Ada tambahan dari Bu Nuning, yaitu bahwa bisa disosialisasikan melalui dari mulut ke mulut, misalnya ibu-ibu gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua di komponen lingkungan yang strategis, yaitu apakah dari kelima itu semuanya aksesnya mudah atau strategis itu. Dijawab oleh Bu Nuning bahwa akses yang mudah itu, lingkungan yang strategis itu adalah meliputi akses yang mudah didapat atau dicapai dan tempatnya juga aman atau terbebas dari bencana-bencana. Demikian rangkuman dari saya sebagai notulen, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Kita sekarang masuk sesi yang kedua ya. Tapi sebelum masuk sesi yang kedua, saya ingin menyampaikan ya tanggapan. Jadi hasil diskusi kelompok baik kelompok B1 maupun kelompok B2 saya kira sudah bagus. Kalau toh ada beberapa kekurangan dan revisi, ya ini nanti silahkan direvisi, terus kemudian nanti tugasnya bisa dikirimkan ke saya. Kemudian masukan-masukan dan tanggapan dari kelompok yang lain itu dipergunakan untuk menyempurnakan hasil diskusi kelompok kita. Itulah perlunya kita berdiskusi. Sekarang kita masuk sesi yang kedua, yaitu presentasi galeri work ya, galeri work. Ini nanti presentasinya individu, terus kemudian sesuai dengan petunjuknya nanti ada berapa tuh, tiga orang yang menanggapi, tapi yang menanggapi sesuai yang ada di LMS kita. Misalnya contoh nanti Bu Etin yang menanggapi siapa-siapa nanti di LMS. Nah di LMS itu siapa menanggapi nanti dia memberikan komentar. Jadi presentasinya langsung share screen dari LMS kita, tugas yang kita upload. Gitu ya, nanti sahabat selang-seling saja diskusinya. Nanti kelompok yang B1 presentasi, terus kemudian nanti seling kelompok B2, B1 lagi, B2 lagi, sampai selesai semuanya 10-nya. Mudah-mudahan bisa selesai 10 orang sampai jam 17.05, nanti dari pas 120 menit kita presentasikan. Oke Bapak Ibu, ini saya ambil sesuai dengan urutan nomor. Kesempatan pertama, silakan dipersiapkan, nanti Bu Etin mempresentasikan galeri work-nya yang dibuat secara singkat saja, hanya mungkin cukup beberapa menit, terus kemudian ditanggapi sesuai dengan yang menanggapi. Begitu ya. Terus kemudian nanti Bu Etin juga menanggapi kembali seperti itu. Nanti ganti giliran yang kedua Pak Suroto, kelompok yang bawah, terus kemudian ditanggapi, begitu terus bergilir. Paham ya teknisnya? Monggo kesempatan pertama saya berikan ke Bu Etin untuk mempresentasikan galeri work-nya. Silakan Bu. Ini terima kasih Bapak untuk kesempatan waktunya. Pertama saya izin bertanya dulu Pak, yang saya share screen itu berarti yang dari LMS atau bukan Pak? Langsung dari LMS saja supaya kita tahu yang menanggapi siapa-siapa. Kalau nanti itu dari PowerPoint-nya nanti kan kita tahu siapa yang menanggapi itu. Langsung dari LMS saja.
Kita kan posisi Sebentar ya Pak. LMS-nya masih uwer-uwer. Masih uwer-uwer dari tadi Pak. Belum ya kita tunggu dulu apa. Nanti mungkin Pak Suroto Bu supaya Endang nanti dulu nggak langsung apa-apa, keluar. setelah Bu Endang nanti saya sambil nunggu saya persiapan. Ya ini lagi. Baik Pak. Pak Suroto sudah siap. Mulai Pak Suroto dulu, Pak Suroto dulu nunggu. Uh, Langsung dari LMS. Ya siap. Bu Etin di off dulu mikrofon Bu, maaf Bu. Oke. Jangan. Terima kasih atas waktunya. Terdengar atau tidak Bapak dan Ibu? Terdengar Pak, jelas Pak. Iya. Baik. Monggo Pak dipresentasikan. Secara singkat saja. Assalamualaikum. Ya, secara singkat ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko selaku fasilitator, Pak Reni dan Pak Wahib selaku pengajar praktik dan rekan-rekan CGP yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan pemetaan kekuatan secara singkat dari saya dalam mewujudkan visi saya sebagai calon guru penggerak. Jadi peta kekuatan yang ada di sekolah saya dan komponen-komponen lainnya, yang pertama yaitu siswa, dari diri sendiri. Diri sendiri ini yang saya rasa dari saya itu yang pertama saya punya kemandirian atau mandiri, yang kedua kolaboratif, mampu bekerja sama dengan semua pihak dan berpihak pada murid. Jadi saya sudah mulai mencoba untuk selalu mengutamakan murid dan menghamba pada murid. Selanjutnya kekuatan yang kedua yaitu komponen yang kedua siswa. Di sekolah saya ini saya mempunyai siswa yang memang sangat aktif, juga kreatif dan berakhlak mulia. Aktifnya bagaimana? Jadi hanya dipancing dengan sebuah kegiatan pembelajaran saja yang modelnya misalnya diskusi, mereka sudah mulai mampu untuk menunjukkan keaktifannya. Kemudian yang selanjutnya komponen dari kepala sekolah. Kepala sekolah di sekolah saya itu sangat pemimpin yang visioner. Jadi semua itu arahnya ke pencapaian hasil dan selalu mendukung peningkatan kompetensi guru-gurunya. Selanjutnya rekan sejawat, komponen rekan sejawat ini kekuatannya itu kolaboratif juga. Jadi rekan-rekan di sekolah saya ini mereka sangat humble, sangat enak untuk diajak bekerja sama dan juga sangat saling support, mensupport kegiatan dari rekan-rekannya yang intinya untuk mencapai tujuan bersama di sekolah tersebut. Kemudian dari komite sekolah, ini komite sekolah itu juga sangat mendukung sekali, selalu berkoordinasi dengan sekolah dan wali murid dalam berbagai kegiatan sehingga pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Komponen yang selanjutnya yaitu pengawas sekolah. Pengawas sekolah di Korwil kami, di kecamatan kami itu selalu rutin memberikan motivasi, terutama minimal 3 bulan 1 kali itu datang ke sekolah-sekolah, memberikan bimbingan dan arahan, evaluasi untuk perbaikan di sekolah kami. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu dinas pendidikan, yaitu dinas pendidikan Kabupaten Cilacap itu selalu memberikan rekomendasi dan izin atas kegiatan yang dilakukan oleh instansi di bawahnya, baik sekolah atau mungkin Korwil, KKG,
dalam rangka mengembangkan kompetensi dan kemajuan di bidang pendidikan. Selanjutnya yang terakhir itu sarana dan prasarana. Kebetulan di sekolah kami itu tersedia fasilitas dan tempat yang memadai, baik fasilitas internet, kemudian tempat ruangan sudah memiliki 6 ruang kantor sendiri, perpustakaan, kemudian untuk ekstrakurikuler misalnya lapangan voli sudah tersedia, kemudian meja tenis, meja dan ruangannya juga sudah tersedia. Itulah yang menjadi kekuatan bagi saya untuk bisa optimis mencapai visi saya sebagai guru penggerak agar tercapai siswa yang sesuai dengan visi dari saya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suroto atas presentasinya. Pak Suroto tolong dibuka ininya ya, LMS-nya itu. Maaf Pak, masih dibuka LMS-nya Pak, di share screen Pak Suroto. Masih ya. Ini kan harus ada tanggapan dan umpan balik dari peserta lain yang ada di LMS itu. Oke Pak. Oke. Jangan ditutup dulu. Ya. Nah itu yang menanggapi dari Pak. Dari Bu Rini Pak. Nah dari Bu Rini. Silakan Bu Rini. Pak menyampaikan tanggapannya. Terima kasih Bapak. Mohon izin menyampaikan tanggapan yang saya tanggapi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Suroto, apa yang sudah dibuat. Intinya sebetulnya satu, kekuatan positif yang dimiliki sudah sangat baik. Ya, intinya adalah semoga bisa pengelolaannya baik, dikembangkan dengan baik sehingga tercapai sekolah yang diimpikan. Demikian tanggapan yang saya buat Bapak. Terima kasih. Ya, ini nanti yang ditampilkan 3 orang ya, jadi satu karya. Kalau menurut di LMS kan ditanggapi 3 ya, atau satu orang menanggapi 3. Selain ini, mungkin saran-saran dari Bu Rini untuk memperbaiki galeri webnya Pak Suroto itu seperti apa? Ini kan diungkapkan positifnya saja ya, yang untuk arah perbaikannya. Akan Bu. Pak Suroto, masukan dari teman-teman dicatat untuk menyempurnakan karya Bapak. Iya Pak. Siap mencatat. Silakan Bu. Untuk karyanya secara umum sudah baik ya Bapak. Hanya saja mungkin saya bukan orang yang ahli ya Pak, tapi mohon izin untuk pewarnaan bisa agak lebih. Ada beberapa contoh yang rekan sejawat bawahnya kolaboratif dan saling support, itu warnanya kurang kontras saja Pak. Kalau dihitamkan sekalian mungkin malah lebih terlihat. Kalau kuning dengan biru muda itu sepertinya kurang nyala apa ya Pak. Jadi remeng-remeng begitu. Atau mata saya yang minus. Seperti itu Bapak. Paling tinggal kontras warnanya saja. Tidak semua sih Pak. Hanya di bagian rekan sejawat, bagian siswa ya Pak. Itu terus kepala sekolah hijau dengan merah apa itu ya Pak. Itu kurang kontras. Begitu, terus di bagian bagian itu saja Bapak, hanya kekontrasan warna biar tingkat keterbacaannya lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rini atas masukannya. Nanti Pak Suroto bisa menyempurnakan karyanya supaya menjadi lebih baik. Satu karya ditampilkan 3 yang menanggapi. Yang menanggapi yang kedua siapa Pak yang di LMS itu? Pak Puja Setiawan. Pak Puja Setiawan, silahkan Pak menyampaikan tanggapan, masukan, saran-saran, dan lain sebagainya. Menyampaikan umpan balik. Silahkan Pak Puja. Monggo Pak Puja monitor.
Ini kita langsung ke Bu Nuning. Di bawahnya Ya, Bu Nuning ya? Bu Nuning nggih, Pak, bawahnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya melihat peta kekuatan Pak Suroto, saya suka salut sama orang-orang yang mandiri. Sementara saya sering kurang bisa mandiri, sehingga saya juga terinspirasi untuk mandiri. Jadi maksudnya adalah saya jujur adalah bukan orang yang mandiri, saya sering ketergantungan dengan orang lain, sering ingin meminta pendapat orang lain kalau mau melakukan apa-apa. Jadi ada beberapa di atas juga, ada Bu Etin juga, Pak Suroto juga, saya melihat itu apa ya, saya salut dan semoga itu adalah menjadi inspirasi saya untuk mandiri. Itu yang pertama. Tentang tampilan punya Pak Suroto, saya pikir tadi seperti apa yang Bu Rini bilang, mungkin betul ada beberapa tulisan yang tidak terlihat sedikit karena pewarnaan yang kurang mix and match-nya kurang pas. Dan kalau boleh nambahin satu lagi Pak, itu di gambar-gambar sampelnya itu kan ada yang pakai kartun dan ada yang asli. Kalau bisa disamakan, kalau kartun semua, kalau asli semua. Mungkin cuma itu aja Pak Joko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuning atas tanggapannya. Nanti Pak Suroto tadi sudah mencatat untuk menyempurnakan karya yang sudah dibuat. Yang menanggapi berikutnya berdasarkan LMS, siapa lagi tadi selain Pak Puja kayaknya lagi ada gangguan ini. Bu Leni, Pak. Halo Pak. Halo. Pak Puja. Bu Leni. Oh iya. Mohon maaf, lagi ke kamar mandi Pak. Oh iya, nama Pak Puja. Oh iya, mohon maaf. Jadi ini. Nah, silakan menanggapi karya Pak Suroto. Oh iya, mohon bisa ditampilkan Pak itunya Pak Suroto. Ya. Nah, silakan Pak, masukan, saran, umpan balik, dan sebagainya untuk menyempurnakan karya Pak Suroto. Silakan Pak. Untuk terima kasih Pak Joko atas waktunya. Jadi untuk ini sarannya untuk kegiatan positif memang sudah bagus. Di sini saya sebagai ini juga dari sekolah saya perlu mencontoh dari peta kekuatan yang ada di sekolahnya Pak Suroto. Kemudian dari peta-peta tersebut di sini masukannya tampilan mungkin Pak ya. Tampilan jadi istilahnya supaya terlihatnya lebih enak dipandang. Mungkin lebih ada variasi-variasi atau apa ataupun permainan warna paling itu Pak. Tapi untuk isinya itu sudah saya acungi jempol, sudah betul-betul memadai dan di sekolah tersebut benar-benar sudah positif dan bisa menjaga ataupun bisa selalu berkembang dan berkembang. Itu ke arah yang lebih baik. Paling itu Pak Joko untuk komentar dan kegiatan maksudnya komentar baik positif apapun masukannya dari saya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah 3 orang yang menanggapi ya. Saya kira sudah cukup supaya nanti semuanya bisa mempresentasikan karyanya. Ini masih ada waktu sekitar berapa ya? 40 menit lagi. Untuk yang berikutnya presentasinya agak singkat saja. Kita lebih banyak yang menanggapi gitu, biar cukup 10 orang. Begitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang untuk Pak Suroto, masukan dari 3 orang teman tadi sudah dicatat, kemudian dipakai untuk menyempurnakan karya Bapak. Untuk yang kedua dari kelompok
lain ya, kelompok D1 yang presentasi. Tadi Bu Etin ya, Bu Etin sudah siap Bu Etin? Ya, insya Allah siap Bapak. Nah, silakan Bu, dipresentasikan singkat saja. Ya. Mohon izin untuk usul Pak Joko. Ini pripun gimana? Oke, ini untuk efektivitas waktu, daripada kita sambil nunggu screen share setiap tampilan, monggo untuk satu orang screen share terus saja, biar nanti yang lain tinggal menjelaskan. Misalnya sekarang jatahnya Bu Etin screen share sampai dengan akhir saja, jadi tidak kita tersita waktu untuk mulai men-screen share hasilnya. Oh, boleh, sama-sama diambil dari galeri Walk. Itu usulan kami, Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang sudah siap share screen siapa? Ada satu orang operator maksud Bapak kan? Ya, silakan. Siapa yang bersedia menjadi operator biar sampai jam 5:05 itu semuanya bisa presentasi nanti. Silakan yang jaringan internetnya bagus. Pak Topik ya bisa Pak? Bismillah. Oh, ini sudah muncul. Apa? Oh, sudah. Silakan. Sudah muncul nggak Pak? Sudah. Terus maaf untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pemetaan kekuatan yang ada di sekolah saya. Yang pertama adalah diri sendiri, karena saya merasa memiliki semangat dan inovatif, disiplin dan mandiri, serta siap menjadi agen perubahan. Yang kedua adalah kepala sekolah, beliau selalu memotivasi, berprestasi, bijaksana, dan memiliki integritas yang tinggi. Murid yang berprestasi, semangat dan kreatif, serta pantang menyerah, mungkin tidak semuanya sebetulnya, tapi sebagian besar pantang menyerah. Kemudian rekan sejawat saling mensupport, memiliki kerjasama yang baik dan solidaritas yang tinggi. Stakeholders baik dari dunia pendidikan seperti dinas pendidikan, dunia usaha yang tadi disebutkan maupun masyarakat yang selalu mendukung kegiatan sekolah. Dan gedung sekolah kami adalah gedung sekolah yang bertingkat, bersih, indah dan nyaman sehingga mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Demikian Bapak, terima kasih hasil presentasi saya, sedangkan untuk yang menanggapi adalah Pak Widiantoro, silahkan. Pak Widi, monitor masih bergabung. Maaf Pak Widi sedang dalam perjalanan tadi, jadi izin untuk sementara tidak ada Pak. Oh iya, langsung yang di bawah. Bu Nuning. Monggo Bu Nuning. Ini. Oh iya Pak, terima kasih. Saya tanggapan saya tadi kekuatan sekolah Bu Etin sangat bagus sekali, terutama pada diri Bu Etin yang Madinah itu kembali lagi sama yang tadi tentang kemandiriannya Bu Etin dan Bu Suroto. Saya jujur saya kadang sering tidak percaya diri untuk mandiri, selalu ingin menanyakan pendapat saya kepada orang lain. Itu yang memang terjadi sama saya Pak. Jadi pada saat saya memberi masukan untuk Pak Suroto dan Bu Etin karena di dalamnya terdapat unsur mandiri, jadi saya memberi tanggapannya tentang yang mandiri itu. Terus tentang gambarnya, Bu Etin tolong di-scroll, saya lupa gambarnya. Oh gambarnya, baik. Bentar. Kenapa ke atas? Kurang ke bawah dikit. Ya, sudah. Maaf kalau rame di sini ya, Bapak Ibu. Ya, menurut saya untuk gambar mungkin sudah bagus. Paling itu aja Bu Etin. Pas yang tulisan diri sendiri sama kepala sekolah sedikit tidak terlihat karena warnanya putih, hampir sama dengan dasarnya. Terus karena memang ini konsepnya soft, jadi mungkin menurut saya biasa tidak ada ini ya. Kalaupun mau di bold, paling di bold bagian yang
keterangannya berprestasi, bijaksana, integritas, biar nggak soft semua gitu aja, paling itu aja. Jadi ada boldnya aja di situ. Terus tentang mungkin itu aja. Waktunya keburu habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Yang berikutnya siapa lagi yang menanggapi tadi? Bu Endang. Bu Endang, silakan Bu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menanggapi gallery walk yang sudah ditampilkan dari Bu Etin. Menurut saya secara keseluruhan itu sudah sangat bagus, luar biasa. Dari desainnya maupun isinya sudah menggambarkan kekuatan sekolah yang sangat mendukung berbagai kegiatan positif yang mungkin nanti bisa direncanakan oleh Bu Etin dalam berbagai aksi nyatanya. Untuk desainnya mungkin nanti tadi sudah dikomentari oleh Bu Nuning ya, memang konsepnya di sini adalah soft. Paling itu tadi untuk kejelasan tulisannya bisa diperbaiki lagi. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya dari Bu Endang tadi. Nanti masukan-masukan itu dari rekan-rekan tadi dicatat ya, dicatat terus kemudian dipakai untuk menyempurnakan hasil karyanya. Silakan yang menanggapi yang ketiga, siapa Bu di bawahnya? Pak Suroto. Pak Suroto, silakan Pak Suroto. Terima kasih. Izin menanggapi dari Bu Etin ya. Secara umum untuk desain dan tampilan sudah sangat bagus. Memang untuk ada beberapa warna yang mengakibatkan tulisannya itu kurang jelas, sehingga lebih baik diperbaiki. Kemudian dari segi pemetaan kekuatan ini baru terlihat 6. Saya rasa dengan sekolah yang sudah gedungnya tingkat, bersih dan nyaman ini, saya yakin masih bisa ditambahkan kekuatan-kekuatan lain selain dari 6 komponen yang ada di situ. Karena saya yakin ini sekolah bagus, pasti banyak kekuatan lain selain yang ditampilkan dari 6 kekuatan ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Suroto masukannya. Sudah mencatat dan menyempurnakan karyanya nanti gitu. Terus kemudian ini sekedar masukan untuk rekan-rekan semuanya dalam memberikan tanggapan itu. Kemarin saya sudah posting ya yang di grup itu, kan ada aturannya kan. Nah, mengikuti aturan yang itu ya, nggak usah saya jelaskan nanti hanya menyimak gitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya giliran Pak dari kelompok satunya lagi ya, Pak Topik. Pak Topik langsung dipresentasikan ya. Pak Taufik mempresentasikan galeri work-nya. Terus kemudian nanti untuk mempercepat tampilan, jadi nggak usah nunggu-nunggu biar efektif efisien. Nanti Pak Taufik selaku operator terus saja, ngeten ya. Siap ya Pak? Oke, silakan Pak Taufik. Terima kasih atas waktunya berkaitan dengan galeri work. Namun sebelumnya saya mohon maaf, mungkin presentasi saya kemarin termasuk yang paling bawah. Sebentar saya sambil screen share dulu. Karena sampai sempat dipanggil-panggil, mohon izin kemarin untuk tugas saya memang terlambat karena ada beberapa hal. Yang pertama ada tamu dari Pak RT, kebetulan
wilayah kami ada yang terpapar COVID sehingga kami harus koordinasi dengan desa, dan itu juga sampai dengan batas deadline kemarin dari Pak Joko sampai harus segera mengupload. Sekali lagi kami mohon maaf, dan mungkin hasil dari saya kemarin kurang memuaskan. Sekali lagi mohon maaf. Ini kami sambil mencoba untuk men-screen share hasilnya. Silakan Pak, langsung di share di layar Pak. Hasilnya kurang sempurna nggak apa-apa, ini kan nanti masih sempurnakan karyanya. Nah, saya kira tidak apa-apa, nanti dapat masukan dari teman-teman yang lain, ada kekurangan ini itu nanti disempurnakan. Memang kemarin saya suruh cepat diupload itu supaya segera ditangani yang lain gitu untuk diskusi. Sudah belum Bapak Ibu? Sudah kelihatan. Hanya tulisannya terlalu kecil. Tulisannya terlalu kecil. Ya, jadi terima kasih. Sedikit akan saya jelaskan untuk peta kekuatan dari visi kami selaku calon guru penggerak. Yang pertama adalah siswa, di mana siswa kami sendiri bisa dikatakan, karena terus terang untuk tugas saya sekarang beralih tugas mutasi. Jadi sebenarnya tadi saya juga ingin mengomentari Pak Suroto. Ini Pak Suroto modelnya dia selaku kepala sekolah sekaligus guru penggerak atau gimana, karena tadi juga Pak Suroto muncul di situ ada kepala sekolah dan diri sendiri. Kalau saya merangkumnya, saya sebagai kepala sekolah karena mendapat tugas baru, di mana peta kekuatan sehingga saya munculkan untuk kepala sekolah diri saya sendiri. Yang pertama, saya merasa bahwa saya sudah profesional. Hal ini bukan karena saya merasa sombong dan sebagainya, tapi sudah dibuktikan dengan saya yakin semua guru yang sudah sertifikasi sudah mengantongi sertifikat guru profesional, sehingga saya berani untuk mengatakan saya sendiri profesional, kemudian berprestasi, karena saya menganggap dengan prestasi saya selaku guru berprestasi di tingkat kecamatan maupun finalis di tingkat kabupaten, saya sudah bisa dikatakan sebagai seorang yang berprestasi. Kemudian berintegritas tinggi, saya mencoba untuk bisa berkolaborasi, kemudian bisa memimpin komunitas praktisi, baik itu di KKG, yang sebelumnya harus segera saya limpahkan ke yang lain, namun belum bisa serta-merta karena di SIM PKB sebagai ketua komunitas juga ternyata belum bisa dialihkan ke guru yang lain. Kemudian yang terakhir, kemampuan saya sebagai kepala sekolah yang awal dan ini masih belajar, itu saya merasa saya selalu mempunyai solidaritas tinggi. Artinya saya kalau dari sisi kemanusiaan dituntut saya selalu untuk mencoba mempunyai rasa sosial yang tinggi. Kemudian peta kekuatan tadi saya ulang lagi untuk yang siswa, memang mohon maaf ini di kayak screen share-nya kurang begitu jelas, mungkin Bapak Ibu juga belum bisa memahami untuk membaca. Ada siswa, kemudian ada guru, di mana di guru ini kami sempat berkolaborasi satu dengan yang lain untuk bisa segera memecahkan masalah. Kemudian sarana dan prasarana, baik gedung atau ruang yang terpenuhi, kemudian fasilitas pembelajaran, di mana ada jaringan internet, fasilitas untuk pembelajaran yang lain, mata pelajaran yang lain. Kemudian yang terakhir, dan Sewu karena kemarin sempat tergesa-gesa, kami tidak bisa memilah-milah, kami langsung masukkan ke pihak luar. Jadi intinya yang tadi siswa, guru, kepala sekolah, dan sarana prasarana kami anggap sebagai pihak dalam intern kami. Kemudian untuk pihak luar itu pemerintah desa, kemudian komite sekolah, paguyuban kelas, kemudian ada dinas terkait, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Pemerintah desa, alhamdulillah setelah kami bisa berkoordinasi, ternyata dari pemerintah desa juga mempunyai peran dalam meningkatkan mutu pendidikan dan
terbukti dengan adanya anggaran alokasi dari APBDes untuk dunia pendidikan. Kemudian komite sekolah kita mencoba untuk saling bermitra untuk mendukung visi yang kami ajukan. Kemudian paguyuban kelas, setiap kelas di bawah komite sekolah ternyata ada paguyuban kelas yang senantiasa berkoordinasi untuk meningkatkan mutu dari pembelajaran serta meningkatkan kinerja guru untuk selalu terpenuhi apa yang menjadi kehendak dari wali murid. Kemudian dinas terkait merupakan pihak luar bagi kami yang bisa untuk sebagai ajang monitoring dan evaluasi kami. Kemudian dunia usaha, khusus untuk wilayah kami memang dunia usaha dan dunia industri, ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang selalu mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan dunia pendidikan, baik itu berupa bantuan kepada yatim piatu maupun bantuan-bantuan fasilitas sekolah seperti mebeler atau juga berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Selama ini memang dari dunia usaha, khususnya dari pembangkit listrik tenaga uap yang ada di kecamatan kami, itu benar-benar mensupport sampai dengan penghijauan dan usaha-usaha sekolah. Kita mencoba asal MOU dengan pihak PLTU, insya Allah akan dibantu. Yang terakhir adalah tokoh masyarakat, khusus untuk wilayah sekolah kami, di mana tokoh masyarakat ini merupakan tokoh agama yang sangat berperan. Beberapa permasalahan, semisal khususnya di wilayah kami itu sekolah negeri kalah dengan sekolah swasta, khususnya madrasah MI. Mengapa demikian? Karena tokoh sangat berperan di situ, sehingga kami mencoba untuk keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta untuk bisa memperoleh siswa yang seimbang setidaknya dengan pendekatan ke tokoh agama tersebut. Itu peta kekuatan yang saya anggap saya miliki untuk mensukseskan visi sebagai guru penggerak. Terima kasih Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Taufik atas presentasinya. Silakan yang menanggapi sesuai yang ada di LMS. Yang pertama siapa? Yang di bawahnya. Oke, Pak Widi. Pak Widi, monitor masih di perjalanan nih. Ini karena Pak Taufik kemarin uploadnya itu terakhir, jadi mungkin yang menanggapi tidak banyak, gitu, hanya Pak Widi aja, yang lain nggak ada ya. Nah, ini sekarang saya berikan kepada tiga orang untuk memberikan tanggapan atas karya Pak Taufik. Kenapa Pak Widi masih di perjalanan? Silakan, 3 orang, monggo. Mohon izin Bapak, yang pertama mungkin. Oke, Pak Urip, silakan Pak. Terima kasih. Langsung saja saya ingin menanggapi untuk karya dari Pak Taufik. Setelah tadi dipaparkan, meskipun saya kurang begitu jelas melihat tulisannya, ini saya sedikit ada gambaran bahwa memang kekuatan atau peta kekuatan dari sekolah Pak Taufik itu sudah bagus, sudah banyak dan sangat mendukung untuk pencapaian visi Pak Taufik di sekolah baru sebagai kepala sekolah dan sekaligus sebagai calon guru penggerak. Kemudian saran mungkin untuk Pak Taufik, karena tadi juga sudah disampaikan dari sisi tampilannya mungkin bisa diperbaiki lagi agar kami yang melihat itu bisa lebih jelas, karena saya lihat di situ gambarnya begitu kecil sehingga tulisannya tidak begitu jelas terlihat, hanya seperti garis-garis begitu. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Ya, silakan yang memberikan tanggapan yang kedua. Mohon izin menanggapi, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Dari peta kekuatan yang ada di sekolah Pak Taufik Maywuri, tadi secara tampilan sudah bagus, walaupun masih terlalu sama dengan Pak Urip tadi, terlalu kurang jelas tulisannya karena terlalu kecil, mungkin karena Pak Taufik tergesa-gesa. Kemudian peta kekuatannya juga menurut saya masih perlu ada tambahan ini untuk pihak luar itu, mohon dibuat yang lebih spesifik lagi, misalnya pemerintahan desa itu kekuatannya apa, komunitas sekolah apa, walaupun tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh Pak Taufik, alangkah baiknya jika dituangkan dalam tulisan di peta kekuatan yang ada di dalam LMS ini. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan yang menanggapi satu lagi. Monggo. Atau cukup dua saja ya, nanti biar semuanya kebagian waktu untuk presentasi. Lihat saya di akhir-akhir ini yang menanggapi dua saja nih, biar karena waktunya hanya tinggal berapa nih, 20 menit. Yang presentasi berikutnya Pak Puja. Pak Taufik dibukakan karya galeri worknya Pak Puja. Pak Puja. Nggih, halo. Pak Puja, nggih. Nggih. Yang share screen tetap Pak Taufik ada biar cepat. Nggih, Pak. Nah, Pak Taufik tetap share screen, tinggal diperlihatkan karyanya Pak Puja. Oh, Pak Taufik ditampilkan, Pak. Ada gangguan ya di Pak Taufik ya? Mohon maaf, saya ada gangguan, Pak. Sebentar, ini atau langsung dari Pak Puja atau Pak Suroto bisa membantu. Saya ada gangguan di laptop. Iya. Yang siap dibantu share screen kan ya? Monggo. Monggo Bapak Ibu biar cepat ini Bapak. Ya, terima kasih Pak Suroto. Dibukakan di karyanya Pak Puja. Silakan Pak Puja dipresentasikan secara singkat saja, terus kemudian yang menanggapi supaya semuanya kebagian tampil, atau satu atau dua orang saja yang menanggapi. Terima kasih Pak Joko dan Pak Suroto sudah berpartisipasi ini. Jadi setelah saya ini di dalam peta kekuatan di sekolah saya, pertama dari diri sendiri, bahwa diri sendiri saya insya Allah sudah bisa berkolaborasi dengan rekan guru ataupun pihak yang lain, kemudian berinovatif. Inovatif itu dalam kaitannya dalam kegiatan media-media ataupun pembelajaran ataupun yang lainnya. Kemudian dalam ini juga saya sudah bisa berpihak pada siswa, maksudnya dalam kegiatan pembelajaran ataupun yang lainnya sudah mulai menghamba pada siswa. Kemudian dari siswa tersebut, karena di sini sekolah saya itu di pegunungan, istilahnya masih kearifan lokalnya masih terjaga, ataupun misalkan berlakunya santun, kemudian berkreatif itu jadi ada pemafalan dari media-media ataupun lingkungan sekolah tersebut. Kemudian di sini juga pihak internal kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah itu selalu mendukung dan mensupport ataupun memberi masukan dalam kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan ataupun dari pihak sekolah
yang dilaksanakan sesuai dengan visi misinya. Kemudian dari pihak internal juga rekan guru di sini, di rekan guru juga alhamdulillah rekan guru berperan aktif baik itu di dalam tim ataupun sebagai pelaksanaan kegiatan, misalkan kegiatan dari pembelajaran ataupun kegiatan UAS ataupun kegiatan hal yang lainnya yang yang perlu ataupun yang dilakukan secara tim. Kemudian di sini di dalam eksternal itu ada pertama lingkungan. Jadi lingkungan itu salah satu sekolah bisa maju atau tidak itu ada kekuatan dari lingkungan. Di sini lingkungan tersebut alhamdulillah di sini di sekolah saya tempatnya asri. Kenapa? Karena masih banyak pohon ataupun tempatnya di pegunungan sehingga tempatnya asri, kemudian jauh dari keramaian karena itu tadi jauh dari keramaian itu tempatnya di gunung, jadi aksesnya lumayan sulit. Kemudian dari Dinas Pendidikan juga ini mendukung dan memberikan izin dalam kegiatan ditandai dengan pada saat melaksanakan lokakarya ataupun apa. Kemudian juga dari pengawas di sini ya selaku di SMP berarti kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan juga memberikan support baik itu dalam kegiatan ataupun kegiatan lokakarya. Pengawas memberikan masukan-masukan yang istilahnya memberi masukan hal yang positif ataupun yang kurang ditambahi. Itu PK kekuatan dari SMP saya yang dinaungi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang menanggapi, tapi saya prioritaskan yang tadi belum menanggapi ya. Pak Urip tadi sudah, terus siapa lagi nih? Coba silakan Pak. Yang belum menanggapi siapa tadi ya? Pak Suroto sudah, Bu Etin sudah menanggapi tadi belum? Belum, Pak. Nah, silakan Bu Etin menanggapi. Bu Rini dulu apa ya yang di atasnya saya Pak Bu? Saya dulu. Baik. Bu Rini apa saya? Bu Etin aja yang bersiap. Silakan. Baik. Tanggapan saya terhadap pemetaan kekuatan yang ditampilkan oleh Pak Puja adalah untuk kontennya itu tampilannya sudah sangat menarik ya. Mungkin ada sedikit pemetaan kekuatan itu misalnya dari murid tidak hanya santun dan kreatif, pasti pemetaan kekuatan yang ada di sekolah Pak Puja itu lebih dari apa yang ditampilkan sekarang gitu. Saya yakin peserta didiknya tidak hanya santun kreatif tetapi juga berprestasi. Begitu pula pemetaan kekuatan yang lain. Seperti itu, semangat berkarya selalu Pak Puja untuk menjadi guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih Bu Etin atas tanggapannya. Saya kira cukup satu saja. Terus kemudian tanggapan yang lain kan sudah ada di LMS itu. Nah, di LMS itu nanti silakan dipakai untuk memperbaiki karya kita. Untuk presentasi berikutnya Bu Endang. Silakan Bu Endang. Monggo Bu Endang monitor. Oh, jadi mikrofonnya dibuka Bu. Nah. Oke, monggo Bu Endang. Secara singkat saja Bu, mengingat waktunya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan peta kekuatan dari SMP Negeri 3 Nusa Ungu sekolah saya. Mohon maaf, di sini mungkin desainnya masih sangat-sangat sederhana. Mungkin karena waktu yang belum cukup dan juga kemampuan saya belum perlu ditingkatkan lagi. Langsung saja untuk peta kekuatan. Yang pertama adalah kepala sekolah, itu sangat mendukung semua kegiatan terutama yang positif, selalu memotivasi, juga terbuka terhadap kritik saran. Kemudian untuk diri saya sendiri, saya merasa sudah mandiri, memiliki semangat yang tinggi, senang mempelajari hal baru, bekerja keras dan juga pantang menyerah. Dari siswa,
berkarakter, kreatif, semangat, memiliki potensi dalam bidang akademik, olahraga, dan juga seni. Di lingkungan sekolah, kami memiliki halaman yang luas, ada gor yang cukup luas, lingkungannya juga bersih dan nyaman karena ini kebetulan sekolah saya ada di tengah-tengah sawah, jadi lingkungannya masih sangat pedesaan sekali. Kemudian komite sekolah membantu komunikasi dengan wali murid, mendukung terlaksananya program sekolah. Dalam hal ini komite sekolah sangat penting karena selalu menjembatani komunikasi dengan wali murid sehingga bisa mendukung program-program sekolah. Lalu untuk wali murid sendiri itu mendukung kegiatan sekolah, dan untuk wali murid di lingkungan kami juga mudah untuk diajak bermusyawarah dan juga bekerja sama. Stakeholder mandiri memiliki, mohon maaf ini ada yang belum diedit ini. Rekan sejawat saja memiliki solidaritas dan kekeluargaan yang tinggi, mudah diajak bekerja sama. Nah, mohon maaf ini untuk bagian stakeholder di lingkungan ini, di lingkungan sekolah saya juga sangat mendukung. Ini nanti akan saya perbaiki karena di sini belum diganti. Itu saja paparan singkatnya. Mohon kritik sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kasih kesempatan satu orang untuk menanggapi, terutama tadi yang belum berbicara, jadi biar keaktifannya merata. Silakan. Monggo, satu orang aja. Ya, izin menanggapi Bapak. Iya, silakan. Monggo, Bu Leni. Ya. Secara isi sudah lengkap, hanya saja tadi dari segi tampilan, karena ya saya paham sendiri kita sebagai ibu pasti membagi waktunya, kemudian ya masukan saja biar nanti kita juga sama-sama belajar dari segi tampilan agar lebih bervariasi, mungkin begitu. Kalau untuk dari segi isi sudah lengkap. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup satu penanggap aja nih, biar yang lainnya kesempatan untuk diberikan presentasi. Terima kasih. Terus kemudian tanggapan-tanggapan termasuk yang di LMS itu nanti silakan dicatat dan dipakai untuk menyempurnakan karya kita. Berikutnya Bu Nuning, silakan mempresentasikan karyanya, galeri worknya. Terima kasih. Biar singkat ya Pak, waktunya sudah mepet sekali. Saya langsung saja peta kekuatan dari diri saya. Maaf kalau berisik ya Pak. Yang pertama adalah dari siswa beriman dan berakhlak mulia, berprestasi dan kreatif. Maksudnya adalah pada beriman dan berakhlak mulia itu ditunjukkan dengan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dari mulai sholat wajib, sholat sunnah, tadarus, dan juga tidak ada pelanggaran siswa yang ada hubungannya dengan akhlak mulia mereka. Itu yang kedua adalah berprestasi dan kreatif itu dengan ditunjukkan adanya beberapa piala yang baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, baik itu olahraga ataupun yang lainnya. Itu yang dari siswa. Dari diri sendiri semangat belajar, inovatif dan mudah beradaptasi. Mungkin itu kekuatan saya karena saya cuma orang yang ingin belajar dan terus ingin belajar. Itu aja. Selanjutnya dari kepala sekolah itu ada motivator terbaik, disiplin, motivator terbaik, bijaksana, mendukung ke arah perubahan yang lebih baik. Apapun yang kita inginkan asal untuk menuju ke arah perubahan yang lebih baik, dia adalah motivator terbaik kami. Itu. Selanjutnya adalah rekan guru. Rekan guru orang yang selalu berkompeten di bidangnya, dan menyenangkan, kolaborator yang baik dan selalu siap membantu. Kami sesama rekan-rekan guru di sini, yang saya lihat semua rekan guru di sini orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan orang yang selalu ingin mau diajak berkolaborasi dalam hal memajukan pendidikan di sekolah kami.
Yang selanjutnya adalah sarana prasarana. Sarana prasarana adalah gedung yang memadai, sarana prasarana lengkap, akses